Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video tutorial kemarin yang sudah saya upload, yaitu tentang tutorial konfigurasi mikrotik untuk UKK ya, uji kompetensi keahlian siswa TKJ. Part 2, ini adalah kelanjutan dari part 2. Kita akan melanjutkan melakukan konfigurasi mikrotik. Nah, kita lanjutkan. Yang perlu kita buka yaitu lewat Winbox ya. Kita buka Winbox-nya. Nah, kemarin kita sudah sampai blocking set ya. Sudah sampai blocking set menggunakan web proxy. Nah, kita ulangi sebentar, review sebentar, mengulangi biar merefresh ingatan kita. Kita kemarin sudah membuat blocking set dengan web proxy. Tahapannya ada dua. Yang pertama kita buka di IP firewall untuk mengaktifkan fitur NAT-nya, yaitu untuk mengaktifkan web proxy-nya. Tutorialnya ini ya, kemarin kita setting di general, chain-nya pilih DST-NAT, kemudian protokolnya kita pilih TCP. Nah, terus di DST portnya kita pilih 80 karena port web. Kemudian di interface ini adalah kita mau menerapkan aturan ini di interface berapa. Nah, sebagai contoh kita di interface 2 karena saya mau melakukan rule aturan yang berlaku di Ether 2. Nah, ini nanti kalian bisa sesuaikan mau menerapkan aturan di mana. Kalau contohnya ini yang WLAN yang di wireless nanti berarti berlaku aturan ini ngeblok menggunakan web proxy. Nah, terus paling yang kita tambahkan di DST portnya adalah port 443. 443 itu port untuk HTTPS ya, karena terkadang kita lupa nggak menambahkan ini, ada web yang bisa lolos tidak terblok seperti web sekarang sudah pakai HTTPS semua. Nah, ini interface-nya kita pakai WLAN karena kita mau melakukan yang berlaku di interface WLAN. Itu kemudian action-nya kita pilih redirect, kemudian port yang akan dilalui yaitu port 8080. Oke, itu settingannya web proxy. Yang kedua, setelah masuk firewall kita masuk IP, pilih web proxy. Nah, di web proxy ini kita harus aktifkan enable-nya, kemudian cache on disk-nya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan permintaan penguji. Ini untuk notif aja bahwa web nanti yang di blok akan ada notif cache administratornya. Kemudian kita masuk ke menu akses. Nah, di sini kita menambahkan aturan apa yang mau kita pakai. Misalnya kalau kemarin ini kita coba mengeblok Google ya. Kita ini tadi sudah saya coba berhasil. Ini di reset counter ini untuk menghilangkan hitungan resetnya. Nah, sudah kembali ke 0. Kita coba buka Google ya, karena ini sudah aturan ini sudah dijalankan. Cuma nambahi di DST portnya 80, DST hostnya Google, actionnya deny, karena kita tidak mau redirect. Jadi redirectnya dikosongkan saja. Ini nanti akan berlaku mengeblok alamat www.google.com. Kita coba. Ya, kita coba ya. Kita coba buka browser. Nah, kita masukkan tadi yang di blok adalah Google. Kita ketikkan alamat www.google.com. Nah, ini ya. Ciri saat kita menggunakan web proxy adalah ada notifikasi bahwa error forbidden, access denied. Nah, ini your cache administration ini bisa untuk kita tadi di cache administratornya ini bisa dikasih notifikasi siapa yang menjadi administrator. Seperti itu sih.
notifnya. Kemarin kita sudah sampai sini ya. Nah, sekarang kita coba menambahi blok yang lain. Misal tadi ada port yang di wireless yang WLAN yang diberlakukan, berarti kita masukkan source address-nya. Ini adalah IP yang ada di WLAN ini ya. Ini IP yang berlaku di WLAN adalah IP ini. Berarti kita tinggal masukkan di 192.168.200.0/24. Ini nanti semua akan yang akses melalui WLAN tidak bisa mengakses www.detik.com. Gitu ya. Kita coba kalau kita akses di sini. Ini detik bisa diakses harusnya. Nah, bisa ya. Nah, ini berlaku cuma di wireless karena ini source address-nya source address untuk di WLAN atau di wireless itu ya, LAN ya. Oke, itu. Terus kadang ini ya, kalau kita pakai di Google, ini kan kita belum pakai HTTPS. Ini kalau kita tambahi HTTPS itu bisa lolos ininya port blocking setnya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ngakses menggunakan HTTPS web proxy yang hanya portnya tidak ditambahi 443, biasanya bisa lolos. Nah, kita coba tambahi 443 sekarang. Kita masuk ke IP firewall, di sini juga ditambahi 443. Kita coba apakah berhasil atau belum. Biasanya kalau kayak gini web browser itu menyimpan cache dari aktivitas kita, jadi ini masih belum berlaku. Buat anak-anak yang kadang, loh ini sudah saya setting kok, tapi kok masih belum berjalan, biasakan untuk clear history atau cache di web browsernya ya. Nah, ini clear browsing datanya. Kita coba dihapus dulu. Nah, kita ulangi ya. Ini harusnya www.google.com ini tidak bisa diakses. Kemudian kalau ditambah HTTPS harusnya tidak bisa diakses juga. Harusnya kita coba apakah berhasil apa enggak. Error ya. Nah, seperti itu untuk penambahan ininya, aturan-aturannya agar HTTPS tidak bisa diakses juga, ditambahi port HTTPS-nya. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, baik, itu tadi sudah ada contohnya untuk kita bisa melakukan blocking website atau set melalui web proxy ya. Ini kemarin berarti kita sudah bisa melakukan blocking set. Sebenarnya blocking ngeblok seperti ini itu ada banyak metodenya. Tadi kalau kita pakai web proxy itu ada keterangannya ini ya. Ada keterangannya apa? Error forbidden. Nah, itu sebenarnya malah menjadi salah satu kekurangan menurut saya karena ada notifikasi seperti ini. Ini artinya kalau kita sebagai pengguna jadi tahu, oh ini sengaja diblok ini sama administratornya. Jadi kalau kita misal ngeblok ada notifikasi gini memang terang-terangan ya kalau mau ngeblok situsnya. Nah, nanti kita juga coba pakai blok melalui firewall. Jadi nanti kelihatan bedanya setelah kita selesaikan dulu web proxy ini ya. Kalau di firewall itu ngebloknya kita tidak ada notifnya, tapi tiba-tiba website yang kita blok itu tidak bisa diakses saja. Gitu ya. Kita nanti coba.
Oke, kita lanjutkan. Berarti blocking set sudah berhasil. Kita coba melakukan blocking file MP3 atau MKV atau apa nanti yang ditentukan oleh penguji. Nah, kita coba melakukan blocking file ya. Kita coba melakukan poin yang nomor 17 ini untuk kita kerjakan. Caranya sama, masih kita bersihkan dulu biar clear, bersih area kerja kita. Kita masuk ke IP, tetap di fitur web proxy. Nah, tetap di akses ini kita tambahkan di sini aturan untuk mengeblok file. Di mana blok file itu cukup masukkannya di pad ini ya. Ditambahi tanda bintang, kemudian .mp3. Wow, ini bintangnya kebanyakan. Bintang.mp3, kemudian actionnya kita ganti deny, di apply, oke. Aturan untuk melakukan blocking file mp3 sudah ada. Kita coba jalankan, uji coba apakah berhasil. Kita uji coba. Masuk ke browser, kita cari saja index of mp3. Kita coba download salah satu mp3. Kita coba ya, clear cache dulu. Apakah berhasil atau tidak aturan yang kita buat barusan. Untuk mendownload mp3 harusnya tidak bisa gitu ya. Kita coba. Oh, ini sepertinya di www Google masih diblok ya. Oh ya, masih. Kita buka dulu aja ini. Disable. Nah, ini udah kebuka, kita coba index mp3. Kita coba download. Nah, ini ya, berhasil ya. Berarti aturan web proxy yang kita buat barusan untuk ngeblok mp3 sudah berjalan. Kita coba yang lain. mp3 yang lain. Nah, sama ya. Ini berarti kalau sudah error forbidden seperti ini, web proxy untuk file mp3 yang kita buat sudah berjalan. Tinggal nanti sama kita masukkan aturan yang lain untuk MKV atau MP4 dan lain-lainnya. Ya, kita coba tambahkan untuk ngeblok MKV ya. Tambahkan di pad bintang.mkv. Actionnya deny. Ya, seperti itu. Berarti kita sudah punya MP3 dan MKV untuk diblok melalui web proxy. Sekarang kita coba. Kita searching index MKV. Nah, kita coba. Ini harusnya file ini. Nah, ini ya, error forbidden juga. Selesai untuk blocking file, berhasil kita lakukan dengan baik melalui web proxy. Ya, kita lanjutkan untuk poin yang 18, yaitu blocking konten. Blok setiap konten yang mengandung kata mikrotik atau kata apa yang nanti diminta oleh penguji. Kita kerjakan. Ini masih juga pakai web proxy. Caranya bagaimana? Yaitu kita tinggal nambahkan saja aturan untuk web proxy yang baru. Nah, di DST host ini caranya untuk ngeblok konten kita tambahkan bintang. Misal kita mau ngeblok Kompas ya. Kata-kata Kompas gitu ya. Kita tinggal tambahkan bintang, Kompas, bintang. Nah, arti dari bintang dikasih karakter bintang, Kompas bintang ini adalah
ketika nanti ada konten atau kata-kata Kompas di URL yang kita ketikkan, nah itu nanti akan terblok melalui web proxy ini, gitu ya. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Ini actionnya deny, kita apply. Kita coba, ya kita coba. Tadi sudah ada Kompas ya, kompas.com juga kita ketikkan kompas.com. Nah, kompas.com sudah terblok karena kita ada kata-kata di URL-nya Kompas. Kita coba dengan konten yang lain. Oke, kita coba dengan domain yang lain, Kompas TV juga ke blok, kompas.id. Nah, kita cukup dengan bintang, Kompas bintang. Kalau ada kata Kompas di URL ini akan ada notif error forbidden dari web proxy-nya. Sudah, berarti blocking konten sudah berhasil. Nah, ini yang poin 19, itu kita sudah masuk menggunakan firewall ya. Nanti aturan-aturannya kita pakai melalui firewall. Kita cobakan nanti dan kita praktekkan. Itu ya. Nah, berarti sudah clear dengan penggunaan ini ya, IP web proxy. Kita sudah berhasil uji coba semua. Nah, sekarang kita masuk ke poin soal yang 19. Itu sebenarnya aturan-aturannya nanti ada di IP firewall. Kita coba hapus dulu aja, disable semua saja untuk aturan yang ada di web proxy, biar artinya nanti tidak tumpang tindih dengan di IP firewall. Kita coba untuk melakukan blocking set ya, blocking web, blocking set tapi menggunakan firewall. Kita coba. Kita masuk ke IP, menu IP, kemudian menu firewall. Nah, di sini kita coba disable saja ini biar tidak tumpang tindih. Kita masukkan di filter rule. Ini aturan untuk blocking site. Di sini yang perlu kita isikan adalah general, chain-nya forward, kemudian di menu advance, kita masukkan di konten ini, adalah linux.org. Setelah itu masuk ke action, kita pilih drop. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, tapi kita cek dulu linux.org-nya apakah bisa diakses sebelum aturan itu diterapkan. Nah, ini linux.org-nya bisa diakses ya. Kita coba untuk mengeblok linux.org menggunakan aturan di firewall. Dan di setting chain-nya forward, kemudian advance-nya kita kontennya adalah linux.org. Kita pilih action-nya drop. Kita coba. Nah, biar gampang kita mencarinya, dibuat komen. Ini adalah blok web linux.org gitu ya. Sekarang kita coba akses. Masih bisa karena kadang kalau anak-anak masih seperti ini, kita perlu clear browsing datanya agar hilang semua data-data akses yang barusan kita pakai. Kita coba buka linux.org. Nah, biasanya kalau tandanya aturan yang kita buat melalui IP firewall tadi tidak bisa akses, itu akan lama sekali untuk buka website yang diblok. Nah, itu nanti bedanya dengan web proxy. Kalau di web proxy itu akan ada notif error forbidden, tapi kalau kita blok menggunakan IP firewall, di firewall rule itu tidak ketahuan kalau situs ini diblok, tapi pengguna user yang mengakses situs ini akan lama dan nanti akhirnya tidak akan bisa buka. Nah, ini yang menjadi
mungkin kelebihan dari IP firewall. Jadi nggak tahu user itu kalau situs ini diblok di jaringannya, gitu ya. Itu perbedaannya di situs blocking situs dengan web proxy dan firewall. Ya, itu sudah tadi kita melakukan blocking web menggunakan aturan dari firewall. Ini tadi sudah ada paket yang diakses, artinya ini sudah berjalan. Ya, jadi ini lama sekali aksesnya. Kalau untuk searching yang lain mungkin bisa. Nah, bisa ya. Tapi cuma untuk akses linux.org-nya karena sudah diblok lewat IP firewall, jadi tidak bisa diakses. Oke, selanjutnya kita coba mengeblok menggunakan file MP3 ya, kita blok. Kita pilih tetap forward, chain-nya, kemudian kontennya kita coba pakai MP3, action-nya drop, kita kasih komen blocking MP3 gitu ya. Kita coba apply, oke. Kita coba untuk ngeblok MP3. Oke, kita coba untuk ngeblok menggunakan tadi ya, fitur IP firewall untuk MP3. Kita coba download MP3. Kita coba apakah bisa diakses atau tidak. Ini ya, ini salah satu file MP3. Harusnya tidak bisa untuk di-download. Jadi ya muter-muter kayak gini untuk pengujiannya. Jadi kita lihat blok di MP3 yang ada di Winbox ini sudah ada paket yang berjalan, artinya ini rule ini sudah berjalan. Itu untuk tadi sudah dua kita coba buat. Jadi perbedaannya di web proxy dengan IP blocking IP firewall lewat menu firewall adalah kalau di web proxy ada notifnya error forbidden, sedangkan kalau yang di firewall tidak ada. Itu ya. Ya, itu ya. Tadi yang sudah kita lakukan untuk blocking site, blocking file, blocking konten. Kita punya dua metode dengan web proxy dan firewall. Nah, yang terakhir adalah membuat aturan firewall yang untuk memblokir akses internet dari jam-jam tertentu. Kita coba. Ini juga masuknya di IP, kemudian pilih firewall, di filter rule, ini kita buat aturan. Kita masuk, general tetap forward, kita pilih actionnya adalah drop. Nah, tinggal kita masuk di menu ekstra, di time. Nah, ini kita mulai ngatur waktunya dan harinya apa saja, kita bisa atur di sini. Kalau contohnya diminta dari jam 19 malam sampai jam 7 pagi, atau kita coba di jam-jam sekarang ya, misal dari jam 11, sekarang kan jam 11.44, 11.45 lah, sampai jam berapa nanti misalnya. Kita buat dari jam, ini ya berarti jamnya itu di paling depan. Ini menit. Kita buat dari jam 11.45 sampai 11.47 misalnya. Nah, kita kasih komen blocking waktu gitu ya. Nah, ini harusnya internet sudah tidak bisa digunakan karena sudah masuk waktu blockingnya. Kita coba saja. Kita coba. Nah, ini ya. Jadi muter-muter kayak gini pengujiannya. Setelah itu coba. Nah, ini kalau udah ada paket yang berjalan artinya rule ini sudah berjalan dengan baik. Kita coba dimatikan.
Nah, ini sudah bisa dibuka. Nah, itu ya. Artinya settingan kita yang kita buat di filter rule tadi, firewall sudah bisa. Selesai untuk semua settingan yang ada di soal. Mudah-mudahan video ini membantu siswa TKJ untuk melaksanakan ujian kompetensinya. Silahkan untuk bisa dilihat tutorialnya dari awal sampai akhir ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain agar bisa menjadi pelajaran untuk konfigurasi mikrotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.